Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Braja Krisna Ilhami dengan NPM 201000122. Saya berasal dari kelas C, mata kuliah Filsafat Hukum, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Alfi Pratama, S.Phil M.Phil, yang dimana hal ini bertugas untuk memenuhi tugas kedua, yaitu dalam membuat video, yang dimana video ini harus berisikan terkait mengresum dan pendapat hakim terkait kasus ini. Jadi yang dimana kita tahu memberikan tanggapan atau yang ada di dalam majalah dan makalah serta satu video yang sudah dilampirkan oleh Bapak. Kemudian perlu saya jelaskan atau perlu saya beritahu terlebih dahulu terkait kronologi atau resum kasus yang sudah saya pahami, bahwa terdapat 5 penjelajah, yang dimana 5 orang penjelajah ini terdapat sebuah kecelakaan yang dimana para penjelajah ini tersesat berada di dalam gua. Nah, di dalam gua ini tidak ada sama sekali ada bahan makanan, jadi tidak ada hal yang bisa dipertahankan untuk mempertahankan hidup para penjelajah ini. Kemudian, mereka ini menyambungkan sebuah radio yang mereka punya kepada tim medis, bahwa kapan mereka bisa selamat, dan tim medis pun mengatakan bahwa mereka itu diperkirakan dapat ditemukan atau dapat ditolong setelah 10 hari kemudian. Selama 10 hari ini, para penjelajah ini berpikir bagaimana caranya mereka supaya bertahan hidup. Namun mereka menanyakan juga kepada tim medis, bagaimana cara kita bertahan hidup, karena di sini sudah tidak ada bahan makanan dan tidak ada yang dapat mempertahankan hidup mereka, si para penjelajah-penjelajah ini. Dan ketika ada salah satu penjelajah yang mengusulkan bagaimana kalau kita melemparkan dadu atau melakukan semacam undian ketika nama mereka sudah disebutkan atau ketika nama mereka sudah keluar, maka mereka harus bersedia untuk menjadi korban dan menjadi penyelamat gitu, menjadi penyelamat bagi para penjelajah lainnya. Dan ketika Wetler ini mengkonsultasikan kepada tim medis, ternyata sinyal-sinyal radionya ini malah terputus. Jadi tidak memberikan tanggapan sama sekali kepada para penjelajah. Yang dimana ketika terputus, Wetler tuh memikirkan kembali bagaimana kalau ternyata dirinya itu yang menjadi korban untuk santapan mereka. Nah, secara tidak langsung bahwa Wetler ini menjadi pencetus kanibalisme. Karena untuk menyelamatkan hidup mereka harus memakan daging temannya sendiri. Dan dalam hal ini juga, apa yang menurut poin saya itu terdapat poin pembunuhan. Pembunuhan secara sengaja karena sudah direncanakan untuk membunuh. Cuman kita tidak tahu siapa yang menjadi korban atau apa yang menjadi santapan mereka. Selanjutnya, ketika hal itu, Wetler ingin membatalkan undiannya, dan para teman-temannya ini tidak setuju terkait apa yang diusulkan oleh Wetler. Dan akhirnya Wetler juga mengusulkan nanti aja deh melakukan pengundiannya itu setelah 7 hari atau setelah 1 minggu. Apakah kita selama 1 minggu bisa bertahan hidup? Namun akan tetapi teman-temannya itu pun enggan untuk mengabulkan permintaan atau usulan dari Wetler. Jadi dia lebih setuju untuk melakukan pengundian saat itu juga. Dan ketika melakukan pengundian, ternyata nama Wetler lah yang keluar dari undian tersebut atau yang jadi santapan untuk para penjelajah lainnya. Dan dari pelaku itu 4 penjelajah yang lainnya itu kan mempertahankan hidup mereka. Dan kemudian dari kejadian tersebut, setelah melakukan pembunuhan dan mungkin mereka telah menyantap daging Wetler atau tulang-tulang Wetler pun, setelah dibersihkan baru mereka ditemukan oleh tim medis dan ditemukan untuk masuk ke pengadilan. Terus dan dimana di sini terdapat 5 hakim, yaitu ada Trupeni, kemudian ada Foster, kemudian ada Ken, dan ada Tating, dan juga ada Handi. Yang dimana para hakim ini memberikan pendapatnya masing-masing. Dan ini pun sudah menjadi tugas dalam video ini, bagaimana pendapat para hakim tersebut dari kasus ini.
Dari yang pertama itu Hakim Trupeni. Nah, Hakim Trupeni ini memberikan pendapat bahwa para pelaku ini harus dihukum mati. Kenapa? Karena secara undang-undang yang berlaku atau statuta yang mereka berlaku ini, barang siapa dengan sengaja membunuh orang, sanksinya itu diberikan dengan hukuman mati dan tidak ada pengecualian dalam hal apapun. Tidak hanya itu, Hakim Trupeni ini pun memberikan usulan kepada para pelaku untuk mengajukan atau mengusulkan gerasi kepada ketua eksekutif. Karena mengapa dia memberikan usulan atau memberikan solusi? Mungkin karena adanya desas-desus dari masyarakat yang ingin bahwa para pelaku ini dibebaskan, dan akan tetapi dia ini akan bersikeras untuk mengacu kepada undang-undang atau statuta yang berlaku pada saat itu. Kemudian ada hakim kedua, yaitu Hakim Foster, yang dimana Hakim Foster ini mengatakan bahwa kejadian tersebut itu adalah hukum alam. Kenapa hukum alam? Karena pelaku ini melakukan hal tersebut untuk mereka itu untuk bertahan hidup dan untuk tetap selamat. Jadi mereka mengorbankan satu orang demi menyelamatkan 4 orang lainnya. Selanjutnya, walaupun ada hakim yang bertanggapan juga bertolak belakang dengan Hakim Foster ini, jadi dia tuh memberikan alasan bahwa karena tujuan dari hukum pidana ini kan pencegahan, akan tetapi tidak ada unsur pencegahannya di dalam kejadian atau dalam undang-undang tersebut. Maka dari itu Hakim Foster ini mengatakan bahwa hal ini hukum alam dan pelaku ini dimohon untuk dibebaskan dan tidak memberikan pelaku hukuman mati. Adapun Hakim Tating, yaitu dia memberikan usulan kepada pengadilan secara tidak langsung untuk mengundurkan diri dari peradilan tersebut. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa kejadian tersebut itu merupakan hukum alam. Maaf, Hakim Tating itu yang memberikan usulan kepada pengadilan secara tidak langsung untuk mengundurkan diri dari pengadilan tersebut. Kenapa? Karena menurut dia untuk mengatakan bahwa kejadian ini merupakan hukum alam itu sangat tidak masuk akal dan juga tidak mengacu pada statuta atau undang-undang. Maka dari itu dia mengundurkan diri dari keputusan tersebut. Jadi dia tidak memberikan keputusan apapun dan dia tidak memihak pada siapapun. Jadi dia tidak memihak kepada statuta ataupun memihak pada hukum alam. Selanjutnya ada pun hukum Hakim Ken, yang dimana dia tuh lebih mengarah kepada berpendapat hampir sama dengan pendapat ketua hakim, yaitu Trupeni. Kenapa? Karena Hakim Ken ini tuh mengacu juga sama dengan undang-undang, akan tetapi usulan yang dia berikan ini berbeda usulan yang diberikan untuk mengajukan banding terhadap si pelaku. Karena dia juga mendengarkan bahwa sebelum gerasi ini sebenarnya harusnya banding dulu, melakukan banding dulu baru melakukan gerasi. Dan maka dari itu Hakim Ken ini mengajukan untuk pelaku ini dihukum mati, dan setelah itu pelaku ini harus melakukan banding. Akan tetapi berbeda dengan Hakim Handi yang dia ini tuh lebih mengarah ke hukum alam. Kenapa? Karena dia merasa bahwa pelaku ini harus tetap bertahan hidup, dan dia pun mendengarkan secara umum, mendengarkan dari pihak luar dan pihak yang terlibat. Kenapa dia itu tidak setuju dengan ketua hakim untuk mengajukan gerasi? Karena dia sudah mendengarkan desas-desus dari luar bahwa ketua eksekutif ini katanya tidak akan mengabulkan permintaan pelaku untuk melakukan gerasi, dan maka dari itu dia akan dihukum mati, dan dia tidak ingin pelaku ini dihukum mati. Karena mendengarkan dari secara umum dari banyaknya masyarakat, menurut dia masyarakat ini ingin pelaku ini dibebaskan dan tidak dihukum mati. Maka dari itu Hakim Handi ini mengatakan bahwa pelaku ini harus dibebaskan karena dia itu melakukan hal ini untuk membela dirinya, untuk bertahan hidup, sama seperti Hakim Foster. Dan dari pertanyaan terakhir adalah bagaimana atau apa yang dapat diambil dari kejadian ini? Menurut pendapat saya pribadi,
eh, ada hal beberapa yang saya ambil bahwa untuk melakukan keputusan berarti kita harus tahu terlebih dahulu dasar-dasarnya. Seperti kita mempelajari ilmu filsafat, kita harus tahu nih asal mulanya bagaimana. Dan hal ini juga menjadi menarik untuk saya diri sendiri. Ternyata ya kasus unik seperti ini ada, bagaimana nih para hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Namun kan udah ada apa yang kita ketahui juga di majalah tersebut, bahwa dalam kasus ini ternyata para pelaku ini tetap dihukum mati dan tetap dieksekusi mati sesuai dengan ketua hakim. Dan menurut pendapat saya hal itu mungkin harus mengacu dan harus terlebih dahulu ditafsirkan bagaimana nih undang-undang ini harus tetap berlaku, dan harus bagaimana kita dapat mempertimbangkan atau memberikan pertimbangan kepada pelaku dan mendengarkan alasannya kenapa mereka sampai melakukan pembunuhan kanibalisme. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.